Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berjumpa. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin, Pak. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita absen dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat walafiat ya, sehingga bisa datang ke sekolah kita ini ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang konsep dasar kecerdasan artifisial, etika, resiko, manfaat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya, perjalanan tadi dari rumah kalian ke sekolah sudah pernah melihat kejadian apa saja di jalan tadi? Macet, Bu. Macet. Ada truk kejeblos, Bu. Ada truk kejeblos. Apa lagi? Orang lagi lari pagi, Bu. Orang lari pagi. Nah, berarti dengan kejadian tersebut apa yang bisa kita ambil? Terus hati-hati ya, Bu. Ya, dalam perjalanan kita harus hati-hati. Biar lambat asal selamat sampai ke sekolah. Ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang materi bahwa yang namanya menggunakan AI itu kita harus hati-hati ya, tidak boleh asal dan langsung percaya. Nah, sini tujuan pembelajaran hari ini itu adalah memahami pengertian dan prinsip dasar kecerdasan artifisial, etika dan resiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi isu etika serta potensi resiko penggunaan AI, manfaat dan contoh nyatanya, yaitu mengenal manfaat AI di berbagai bidang dengan ilustrasi dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menggunakan lembar kerja. Dari sini apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI itu adalah teknologi yang dirancang untuk memungkinkan mesin meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tapi AI sendiri kalau tanpa dibantu oleh manusia maka tidak akan terbentuk. Jadi AI itu harus merekam dulu, ya kan, mencerna dulu, dicontohkan dulu oleh manusia, tidak langsung jadi yang meniru gitu, seperti itu. Tapi ada manusianya dulu sebelumnya. AI bertindak sebagai otak digital, memproses informasi untuk merespons situasi. Nah, berarti dalam digital itu sendiri ini merespon sesuatu yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan di dalamnya? Semisal buatkan saya foto yang ada di pegunungan. Nah, kan itu sekarang lagi marak ya yang digunakan. Itu kan menggunakan AI ya, sesuai dengan perintah yang luas, perintah yang benar, maka itu akan menyerupai seperti aslinya, seperti nyata. Padahal kita sudah dulu belajar di sini. Tapi seolah-olah gambar itu, foto itu ada di pegunungan. Berarti itu sesuai dengan prompt yang
Iya, maka bisa. Waktu itu sampai tebing-tebing karena ternyata jalan buntu. Nah, berarti kan Google itu tidak semuanya. Nah, ya berarti kita harus pintar-pintar untuk mencarinya. Lalu AI menggunakan teknik canggih seperti mesin learning, mesin belajar dari data dan neural networks meniru cara kerja otak untuk terus meningkatkan kinerjanya. Berarti AI ini adalah sangat canggih ya. Berarti semakin pro kita semakin baik, semakin bagus, semakin lengkap, maka hasilnya akan baik pula sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini ada etika dan risiko kecerdasan artifisial. Berarti ketika kita menggunakan AI harus cerdas, harus memiliki etika. Dia harus memiliki etika. Ya kan, karena yang namanya AI atau komputer itu sendiri kan, karena kalau misal salah, ya kan, atau hoax, maka akan menjadi pelanggaran hukum. Di sini ada pelanggaran privasi data. AI sering membutuhkan pengumpulan data dalam jumlah sangat besar tanpa regulasi yang ketat. Hal ini berisiko melanggar privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Jadi hati-hati juga untuk menggunakan AI. Karena kan diminta, biasanya kalau AI itu suka minta wajah aslinya, ya kan? Maka ketika direkam, jadi digital itu tidak mudah terhapus begitu saja, akan terus ada, gitu kan? Akan terus ada. Takutnya, khawatirnya digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya akan terus terekam ya, jadi akan terus ada, gitu kan? Makanya harus hati-hati ketika dalam menggunakan AI. Lalu penggantian tenaga kerja otomatisasi oleh AI, khususnya di pekerjaan rutin, dapat mengurangi lapangan kerja manusia, membutuhkan penyesuaian besar dalam pasar kerja. Jadi dengan adanya AI ini banyak pengangguran ya, menambah pengangguran. Karena apa? Karena semuanya sudah dilakukan oleh AI. Ya, contohnya pelayanan yang di Masjidil Haram ya, yang sering saya lihat di televisi atau di media sosial, pelayanan itu semuanya sudah menggunakan robot ya. Bahkan di hotel-hotel pun sekarang sudah ada, untuk kebersihan pun sudah menggunakan robot. Berarti manusia apa gunanya gitu, karena semuanya sudah tergantikan oleh robot. Berarti jangan, walaupun memang kita sudah banyak tergantikan, maka dari itu kita jadilah pencipta ya, jadilah pencipta. Jangan hanya kita itu mengikuti aja, tapi kita juga harus mencipta biar tidak tergantikan oleh robot. Mungkin kalau guru tidak bisa tergantikan ya oleh robot, karena guru itu bukan hanya memberikan ilmu saja, materi saja, tapi mendisiplinkan, ya, mengajarkan etika, mengajarkan kita akhlak. Tanpa bimbingan, maka akhlak itu tidak akan terbentuk, etika itu tidak akan ada. Berarti guru itu harus ada di kelas. Jadi kalau kalau ketika kita ke kelas, jangan hanya sampai tugas pergi lagi, jangan ya, tapi kita harus fokus untuk memberikan bimbingan kepada anak didik. Lalu bias dan diskriminasi algoritma. Jika data pelatihan AI tidak seimbang atau mencerminkan bias sosial yang ada, AI akan menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kompleks tertentu. Nah, berarti kalau semisal perintahnya kurang bagus, ya kan, maka AI akan memberikan keputusan yang asal-asalan. Nah, kita juga kalau semisal saya pribadi, ibu sendiri sini, kalau semisal mau memerintahkan tapi kurang jelas, maka itu hasilnya pun akan berantakan. Maka supaya bagus memberikan perintahnya pun itu harus jelas ya. Lalu ada risiko plagiasi dan penyalahgunaan. Tadi sudah disebutkan ya bahwa penggunaan AI itu seperti membuat teks atau gambar tanpa pengawasan teknis dapat memicu plagiasi atau penyebaran informasi yang salah. Jadi tadi ya harus benar-benar ya. Jadi membuat teks, membuat gambar juga ya harus sesuai ya. Ya, lanjut. Nah, di sini selain etika
umpan balik otomatis pada tugas siswa. Berarti ini tadi dalam pendidikan ya. Berarti ini mempermudah untuk mengerjakan PR ya. Tapi kalau kita di sekolah sedang semester apa boleh? Apa masih ada sih yang semester sekali ya? Benar? Nggak boleh bawa HP. Nggak boleh bawa HP. Oke, kalau di sekolah ya emang nggak boleh bawa HP ya. Tapi kadang-kadang ada. Nih, tadi apa di kelas sebelah ada satu orang bawa HP. Pas dilihat katanya saya mampu nggak lihat HP, cuma lihat Mbak Cici aja. Ya, Mbak Cici kayak gitu kan. Sebelumnya saya belum ngerti Cici, ternyata memang itu adalah aplikasi AI ya untuk difoto langsung jawabannya semua. Pantesan nilainya bagus, tapi ruangan tanda sebelah. Kalau ruangan sini kelas ini, insya Allah semuanya jujur dan amanah. Transportasi mobil otonom menggunakan ya untuk navigasi, menghindari tabrakan dan mengoptimalkan rute, meningkatkan keselamatan. Nah, sekarang transportasi juga sudah canggih ya, sudah bisa mengawasi navigasi atau menghindari tabrakan supaya biasa suka ada kamera ya, kamera di bawah mobil ya, itu kan untuk menghindari tabrakan atau kecelakaan. Lalu hiburan, platform seperti Netflix dan Spotify menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi film, musik atau konten lain yang sangat sesuai dengan preferensi unik pengguna. Siapa yang sudah punya aplikasi Spotify? Untuk apa ya? Untuk mendengarkan lagu mengantar tidur ya? Atau sambil mengerjakan tugas di rumah ya, boleh ya. Tapi kalau di sekolah jangan ya, HP-nya jangan dibawa ya. Ya, simpan di rumah saja. Jangan sampai kalian melakukan hal tersebut atau melanggar aturan-aturan sekolah. Nah, sini ada beberapa contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Di sini ada asisten pribadi digital, yaitu perangkat seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant memproses bahasa alami untuk membantu menjadwalkan agenda, mencari informasi, dan mengontrol perangkat rumah. Nah, di sini AI atau HP kita nih, atau aplikasi yang ada ini, itu bukan hanya sekedar mencari jawaban saja, bisa juga untuk menjadwalkan agenda, mengingatkan kita, oh iya, hari ini jadwal pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, bisa gitu kan. Jadi jelas ya, jadi kita itu diingatkan. Atau oh ulang tahun ayah nih, gitu kan, bisa seperti itu ya. Lalu ada lagi sistem rekomendasi, algoritma di balik Netflix, TikTok, dan e-commerce menganalisis kebiasaan masa lalu untuk memprediksi konten atau produk yang paling Anda sukai. Nah, di sini di antara ini ada yang punya TikTok? Untuk apa TikTok? Nonton apa ya yang ditonton? Nonton makanan. Apa? Video mukbang. Kayaknya makanan terus ini ya. Oh iya, sama ya. Juga suka. Namanya kalau TikTok itu ya buat hal-hal isi perut gitu kan. Apa yang nyaman di mana nih gitu kan. Jadi nyari-nyari di TikTok ternyata banyak rekomendasi KP-KP untuk kerja sih ya, bukan untuk nongkrong aja, tapi untuk kerja tenang gitu ya. Kalau di KP itu tidak ada yang nungguin. Ibu kalau di rumah kan yang nungguin banyak. Jadi makanya dari KP buat kerjanya supaya tenang. Iya, refreshing. Terus chatbot dan dukungan pelanggan. Banyak situs web menggunakan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan rutin, mengurangi waktu tunggu, dan menyediakan layanan
diinformasikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke perangkat dan layanan. Siapa yang HP-nya menggunakan wajah, sidik jari, apalagi selain wajah dan sidik jari, ada pola ya, ada lagi menggunakan apa? Berarti itu adalah untuk kunci keamanan biar tidak biar tidak orang lain asal pakai. Ya, berarti dilindungi itu ya. Berarti AI juga bisa melindungi data kita. Nah sekarang kalian coba buat 3 contoh yang ada di lingkungan, yang 3 contoh AI yang kalian temui baik itu di lingkungan sekolah, rumah ataupun media sosial. Silakan dikerjakan. Kayak individual saja. Nah. Sudah? Oke ya, berarti hasilnya silakan dipresentasikan ke depan. Ada yang bisa membacakan ke depan untuk hasil temuannya? Contoh AI yang ditemui, yang kalian temui di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Apa ya kira-kira? Absen fingerprint Bu. Absen fingerprint itu yang ditemui di Oh, yang ditemui di sekolah. Oke, itu adalah salah satu contoh daripada AI yang ditemukan di lingkungan sekolah.